Masih ada yang berani mencibir Oriol Rome. Oriol Rome jadi tembok kukuh di lini tengah Barcelona pada awal musim ini. Awalnya dinilai flop, tapi ternyata top, tuh. Oriol Rome merupakan salah satu rekrutan baru Barcelona di bursa transfer musim panas 2023. Rome dibeli dari Girona dengan seharga hanya 3,4 juta euro atau setara 55,8 miliar rupiah. Oriol Rome sebenarnya bukan pemain asing di Barcelona. Rome adalah jebolan Akademi La Masia, pernah memperkuat Barcelona kategori kelompok umur. Kini di usia 31 tahun, Rome kembali pulang. Sang gelandang bertahan itu sempat dikritik dan dicibir, karena dirinya dinilai tidak akan bersinar di tim sebesar Barca dan akan berada di bawah bayang-bayang kejayaan Sergio Busquets yang cabut ke Inter Miami. Tak ayal, Rome memang sepanjang karirnya hanya pernah memperkuat klub-klub papan tengah. Sempat di Chelsea, tapi Rome dipinjamkan ke sana-sini seperti ke Valencia, VfB Stuttgart, lantas dijual ke Southampton, dan terakhir ke Girona. Dilansir dari Diario AS, Oriol Rome nyatanya langsung jadi pilihan utama pelatih Barcelona, Xavi Hernandez. Sejauh ini, Rome dinilai memuaskan. Buktinya, Rome bermain sebagai starter pada 5 laga awal Liga Spanyol. Rata-rata, dirinya dapat rating 7 atas penampilannya. Oriol Rome adalah pembelian bagus. Dia mampu memimpin di lini tengah dan selalu menangi duel, puji Xavi. When there's so many things that I keep in my mind, I hang around people I don't even like. If they can be happy and walk with a smile, oh why can't I? Xavi, waktunya Barcelona akhiri kutukan fase grup Liga Champions. Xavi tetap berhati-hati menjelang pertandingan pembuka Liga Champions Barcelona saat ia menetapkan target awal untuk lolos dari fase grup. Barcelona akan memiliki kepercayaan diri yang tinggi menjelang pertandingan pembuka Liga Champions melawan Royal Antwerp, karena mereka telah meraih kemenangan 5-0 atas Real Betis. Namun manajer Xavi tetap berhati-hati menjelang pertandingan Eropa karena ia mengingatkan rekor klub dalam 2 musim terakhir di mana mereka gagal lolos dari babak grup. Sang manajer Barcelona untuk saat ini telah menetapkan target dasar untuk timnya yaitu melaju ke fase gugur. Berbicara kepada wartawan jelang laga pembuka Liga Champions, Xavi mengatakan, "Para pemain sangat antusias, namun kami tidak boleh terobsesi. Kami harus menjadi diri kami sendiri dan memaksakan kepribadian kami. Tujuannya saat ini adalah lolos dari babak penyisihan grup, lalu kami akan bicara. Tahun lalu, di Eropa, kami bagus dalam hal permainan tetapi tidak dalam hasil. Sekarang kami telah memperkuat diri kami sendiri dan kami harus menunjukkan bahwa kami bisa bersaing dan berjuang untuk itu." Pada 2021-2022, Barcelona tidak bisa lolos ke babak 16 besar setelah finish ketiga di belakang Bayern Munich dan Benfica dan musim lalu Inter Milan lah yang melaju bersama Bayern ke babak berikutnya dengan mengungguli raksasa Katalan. Pasukan Xavi akan menghadapi Antwerp pada Rabu, tanggal 20 September dini hari WIB. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better days, seem like they just stay away whenever I try. There's so many things that I keep in my... Joao Felix ke Barcelona, akhir dari kisah tragis atau awal dari legenda baru. Barcelona, klub raksasa Spanyol, kembali membuat gebrakan di bursa transfer dengan mendatangkan Joao Felix, penyerang Atletico Madrid, dan Joao Cancelo, bek Manchester City. Kedua pemain ini datang dengan status pinjaman hingga akhir musim. Namun, yang mengejutkan adalah keputusan Barcelona untuk meminjamkan pemain sayap muda berbakat, Ansu Fati, ke Brighton dan bek Clement Lenglet ke Aston Villa. Keputusan ini diambil untuk mengakomodasi gaji pemain baru dan memenuhi regulasi pendaftaran pemain di Liga Spanyol. Joao Felix, yang dikenal sebagai salah satu pemain termahal sepanjang sejarah ketika Atletico merekrutnya dari Benfica dengan nilai 126 juta euro, belum mampu menunjukkan konsistensinya di Spanyol. Bahkan, ia sempat dipinjamkan ke Chelsea dan mengalami kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya. Namun, dengan bergabungnya Felix ke Barcelona, banyak yang berharap ini akan menjadi awal baru bagi pemain muda Portugal tersebut. Sementara itu, Joao Cancelo, yang sebelumnya menjadi andalan pelatih Manchester City, Pep Guardiola,
kini akan memperkuat lini belakang Barcelona. Kedatangannya diharapkan dapat mengisi kekosongan posisi bek kanan yang sebelumnya sering diisi oleh bek tengah, Jules Koundé. Dengan berbagai perubahan ini, Barcelona tampaknya sedang berusaha keras untuk kembali menjadi tim yang dominan di kancah sepak bola Eropa. Will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears. But I see the light from far away, it's down the line. Maybe I should not give up without a fight. Barcelona targetkan Pedri tersedia bermain di laga El Clasico. Setelah lakoni 5 pertandingan, Barcelona tampak sudah lakoni awal musim ini dengan kuat, di mana mereka berhasil menang dalam 4 laga beruntun usai imbang melawan Getafe di laga pembuka. Yang membuatnya lebih keren adalah, tim Katalan itu bukukan tren positif mereka tanpa 2 bintang yang paling berpengaruh, Ronald Araujo dan Pedri, di beberapa laga. Araujo memang absen di semua pertandingan setelah laga pembuka yang agak mengecewakan, sementara Pedri tak tersedia dalam 3 pertandingan terakhir. Mengingat cedera berulang yang dialami keduanya, juara bertahan La Liga itu tak mau mengambil risiko dalam proses pemulihan mereka. Untuk Pedri, tanggal kembalinya pemain muda ini masih cukup lama. Diberitakan Sport, Barcelona tak ingin mengambil risiko apapun dengan terburu-buru membuat gelandang itu kembali beraksi. Rencana kembalinya Pedri dilakukan dengan sabar dan penuh kehati-hatian, hingga Pedri bisa benar-benar fit dan kembali tepat waktu jelang Barcelona bertemu rival abadinya, Real Madrid, di laga El Clasico pada tanggal 28 Oktober tahun 2023. Karena itulah, gelandang 20 tahun itu tetap akan absen dalam 6 pertandingan mendatang, sebelum jeda internasional bulan depan digelar. Bintang internasional Spanyol tersebut sudah lakukan latihan di gym saat ini, dan diperkirakan akan mulai berlatih di lapangan sendirian dalam beberapa hari mendatang. Diungkapkan Barca Universal, Pedri diperkirakan akan kembali berlatih secara penuh sekitar pertengahan hingga akhir bulan Oktober, selama jeda internasional kedua di musim ini. Pedri idealnya bisa kembali bermain di laga melawan Athletic Bilbao dan bekerja untuk pulihkan 100% kebugarannya jelang laga El Clasico yang akan berlangsung di Montjuic.